Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi logaritma, khususnya tentang persamaan logaritma. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan atau menentukan nilai X yang memenuhi pada persamaan logaritma, yang nanti kita menggunakan cara substitusi ya, atau cara pemisalan dengan menjadikan bentuk kuadrat atau persamaan kuadrat. Nah, ini adalah tipe-tipe soal yang bisa dimisalkan nanti ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Oke, kita bahas dua soal ya, agar kalian lebih paham. Langsung saja untuk nomor 1, ini ada persamaan 2 log X dikuadratkan, dikurangi 9, 2 log X ditambah 4 sama dengan 0. Oke, sekarang kita misalkan ya. Kita misalkan itu P ya, misalkan bebas, P atau Y atau apapun. Kita misalkan P sama dengan 2 log X gitu ya. Terserah Anda, Y boleh, A boleh ya, M boleh. Sekarang ini saya misalkan P aja. Nah, kemudian kita ubah bentuknya menjadi 2P kuadrat gitu ya, dikurangi 9P gitu, ditambah 4 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kan bentuk persamaan kuadrat, berarti kita harus memfaktorkan untuk memperoleh nilai P. Oke, ini P, 2P ini dan P ya. Kita cari pasangan bilangan yang dikalikan 4. Misalkan ini saya tulis, ini minus 1 ya. Ini minus 1 dan ini minus 4 gitu ya. Coba kita cek. Oke, kalau kita sudah cek, hasilnya ternyata ini ya. Nah, sekarang dari sini diperoleh penyelesaian 2P dikurangi 1 sama dengan 0, atau P itu sama dengan berapa? Setengah, gitu ya. Kalau ini P dikurangi 4 sama dengan 0, berarti P sama dengan 4. Oke. Nah, tadi kita punya apa? Pemisalan tadi kita punya P sama dengan 2 log X. Oke, berarti ini saya ganti lagi, P-nya ke 2 log X, itu sama dengan setengah. Gitu ya. Cara mencari X-nya itu seperti ini, 2 log X setengah itu kan bisa diubah ini kan, 2 log 2 pangkat setengah gitu ya. Berarti kita samakan bilangan ini. Nah, setelah itu kita samakan ini, X sama dengan 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah itu sama dengan berapa? Akar 2 gitu ya. Paham ya, gitu ya. Sekarang gini, nomor ini yang P sama dengan 4. Tadi kita punya 2 log X kan P ya, kita samakan dengan 4. Berarti 2 log X itu sama dengan 2 log 2 pangkat 4 gitu. Kemudian ini kita samakan, X sama dengan 2 pangkat 4. Berarti X sama dengan 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 16 gitu ya. Jadi penyelesaiannya itu X sama dengan akar 2 dan X sama dengan 16. Oke, gitu ya. Udah paham ya? Nah, sekarang untuk memperjelas, kita perhatikan soal yang nomor 2. 2 dikalikan 4 log ini ya, X plus 3 dikuadratkan, dikurangi 5, 4 log X plus 3, kemudian ditambah 3 sama dengan 0. Caranya sama, kita misalkan dulu ya. Misalkan bebas ya, P atau M atau A boleh, silakan. Kita misalkan dulu, ini saya tulis Y gitu ya. Misalkan Y sama dengan 4 log X plus 3, sehingga persamaannya menjadi 2Y kuadrat gitu ya, dikurangi 5Y, kemudian ditambah 3 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian kita faktorkan sama seperti tadi ya. Ini 2Y, ini ya, kita cari bilangan, kalau dikalikan hasilnya plus 3 ya. Misalnya ini minus 1 dan minus 3 gitu ya. Kita cek dulu, ternyata oke, sudah benar ya. Berarti ini 2Y
minus 1 sama dengan 0. Yang sini Y minus 3 sama dengan 0. Gitu ya. Ini 2Y sama dengan 1 dan Y sama dengan setengah. Gitu. Kemudian ini Y sama dengan 3. Nah, tadi kita misalkan Y sama dengan 4 log X plus 3. Berarti kita ubah ini 4 log gitu ya, X plus 3 itu sama dengan setengah. Berarti 4 log X plus 3 itu sama dengan 4 log 4 pangkat setengah. 4 pangkat setengah itu kan akar 4 ya, berarti kan 2 kan. Nah, berarti ini kita samakan X plus 3 sama dengan ini 2 ya, saya tulis 2. Dan X sama dengan minus 1. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang ini 4 log X plus 3 itu sama dengan 3. Berarti 4 log X plus 3 itu harus kita sama dengan 4 log berapa? 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu kan 64 ya. Sehingga X plus 3 itu harus sama dengan 64. Dan X sama dengan 61. Nah, jadi penyelesaian untuk soal yang nomor 2 itu X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 61. Tapi dengan syarat tadi apa? Ketika kita membahas ini, X plus 3 itu adalah syaratnya adalah X harus lebih besar dari minus 3. Karena syarat di dalam log tidak boleh negatif. Nah, karena kebetulan ini sudah memenuhi semua ya, X lebih dari minus 3. Oke? Sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.